Selamat pagi semua. Hari ini kita akan sama-sama melakukan praktikum uji kandungan makanan secara online melalui laboratorium Maya. Ya, jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menyediakan kepada kita fitur yang sangat menarik ya, yang membantu kita untuk bisa praktikum secara online. Ya, fitur itu dinamakan laboratorium Maya. Ya, jadi kita sekarang meskipun lagi pandemi, kita bisa praktikum secara online di rumah aja ya. Bukan hanya di rumah aja, kita juga bisa praktikum di mana saja. Ya, yang penting kita ada jaringan internet dan ada perangkat berupa laptop dan handphone. Nah, langsung aja kita langsung ke tutorial menggunakan Lab Maya ya. Nah, silakan anak-anak buka Google-nya dan ketik Lab Maya, lalu di enter. Nah, nanti tinggal klik Laboratorium Maya homepage. Nah, setelah itu nanti akan muncul halaman awal atau beranda dari Laboratorium Maya ini. Ya, nah di sini juga ada disediakan pengertiannya. Laboratorium Maya itu merupakan fitur simulasi praktikum laboratorium yang disajikan secara interaktif dan menarik, dikemas bersama lembar kerja siswa dan teori praktikum. Nah, sekarang kita langsung aja melakukan praktikumnya. Tinggal klik uji kandungan protein dalam makanan. Nah, kita tunggu. Nah, nanti langsung aja lakukan percobaan sekarang. Nah, ini adalah tampilan dari laboratorium Maya ya, untuk topik menguji kandungan protein dalam makanan. Ya, di sini ada teori ya, berisi materi yang berkaitan dengan praktikum kali ini ya, yaitu mengenai sistem pencernaan. Ya, nanti bisa dibaca-baca di rumah ya, nanti bisa dipersiapkan sebelum kita praktikum. Oke, nah selanjutnya ini ada bantuan ya. Bantuan ini berisi petunjuk-petunjuk dari laboratorium Maya ini ya. Di sini ada NaOH dan CuSO4 ya. Nah, nanti tekan tombol di antara salah satu senyawa tersebut ya. Nah, selanjutnya ada juga beberapa pilihan makanan ya untuk menguji kandungan protein dalam makanan. Terdapat volume untuk menentukan setiap tabung yang diujikan. Terdapat tombol untuk mengaduk. Nah, pilihlah beberapa kandungan protein sesuai yang diinginkan. Kemudian aturlah volumenya. Setelah itu tekan tombol aduk. Pada tabung reaksi dapat menambahkan lebih dari 2. Tekan tombol plus pada sebelah kanan. Apabila ingin mengurangi tabung reaksi, maka tekan tombol hapus sesuai pada tabung yang akan dikurangkan. Oke, kita tutup. Nah, di sini ada senyawanya ya, ada NaOH dan CuSO4. Nanti tinggal diklik aja. Nah, di sini juga ada tabung reaksinya, ada 3 tabung reaksi ya. Nah, tapi kalau kita mau menambahkan, kita bisa tinggal klik tanda plus yang bagian kanan, tambah tabung reaksi. Oke, kita klik. Nah, nanti di bagian kiri ini juga akan bertambah tabung reaksinya ya, jadi 4. Oke, nah kalau kita mengurangi, kita tinggal pilih kata hapus. Nah, di sini ada pilihan makanannya ya, ada beberapa, ada telur, susu sapi, ikan, daging sapi, dan lain-lainnya ya, sampai ke biji-bijian. Nah, ini nanti kita bisa pilih sesuai kebutuhan ya. Nah, setelah itu kita menentukan volumenya ya, tinggal klik bagian tanda panah ke atas untuk menambahkan volume. Dan kalau kita mau mengurangi volumenya, kita tinggal klik bagian tanda panah ke bawah. Nah, setelah kita tambahkan lalu kita aduk. Nah, nanti di bagian kiri ini akan kelihatan ya, tabungnya sedang diaduk. Nah, di sini ada pipet tetes untuk menetesi NaOH dan CuSO4. Aja kita coba di tabung pertama, kita akan menguji kandungan dari telur ya. Kita pilih telur, setelah itu kita tentukan volumenya, kita pilih 2 ml. Kemudian kita tambahkan NaOH sebanyak 2 tetes ya, kita menggunakan pipet tetes ya. Kita tambahkan sebanyak 2 tetes dengan mengklik bagian yang warna hitam sebanyak 2 kali ya. 1, 2. Oke, setelah itu kita tambahkan CuSO4 sebanyak 2 tetes. Kita klik 2 kali, 1, 2. Nah, setelah itu kita aduk tabungnya. Ya, di bagian kiri kita lihat ya, ada tabung reaksi yang sedang diaduk. Nah, setelah itu kita ke tabung 2
Ya, di tabung 2 kita mau pilih makanan yang berbeda ya. Kita pilih ikan. Ya, di tabung 2 kita menguji kandungan protein dari ikan. Nah, setelah itu kita tentukan volumenya ya. Kita kasih 2 ml. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita tambahkan NaOH sebanyak 2 tetes. Oke, kita pindahkan pipet tetesnya ya. 1, 2. Oke, setelah itu kita tambahkan CuSO4 sebanyak 2 tetes ya. 1, 2. Oke, setelah itu kita aduk pada tabung 2. Nah, sembari kita menunggu ya, kita ke tabung 3. Ya, di tabung 3 kita mau uji kandungan makanan, yaitu kita pilih kacang kedelai. Nah, setelah itu kita tentukan volumenya sebanyak 2 ml. Nah, setelah itu kita tambahkan NaOH sebanyak 2 tetes ya. Sama caranya seperti sebelumnya, yaitu 1, 2. Oke, setelah itu kita tambahkan CuSO4 sebanyak 2 tetes juga ya. 1, 2. Oke, setelah itu kita aduk ya pada tabung 3. Oke. Nah, sembari kita menunggu, kita ke tabung 4. Ya, tabung yang terakhir kita akan menguji kandungan makanan, yaitu kacang tanah. Nah, setelah itu kita pilih volumenya 2 ml, lalu kita tambahkan NaOH sebanyak 2 tetes. Kita tambahkan yaitu 1, 2. Oke, setelah itu kita tambahkan CuSO4 sebanyak 2 tetes. 1, 2. Oke, setelah itu kita aduk. Oke, setelah kita aduk ya, kita akan mengamati ya keempat tabung ini. Ya, kira-kira apa yang kita bisa lihat di sini? Ya, kita bisa melihat bahwa keempat tabung ini mempunyai perbedaan warna ya. Kita bisa lihat di sini ada warna ungu pekat dan ungu muda. Ya, ungu pekat itu ada di tabung 1. Itu menandakan bahwa kandungan proteinnya adalah yang paling tinggi ya. Berarti di tabung ini kita melihat bahwa kandungan telur itu kandungan proteinnya sangat tinggi ya. Nah, kalau di tabung 3 itu merupakan warna ungu muda ya. Nah, semakin muda warnanya berarti kandungan proteinnya itu juga rendah ya. Jadi dari 4 tabung ini kita bisa melihat bahwa yang paling banyak mengandung protein yaitu telur ya, sementara yang paling sedikit mengandung protein adalah kacang kedelai. Nah, jadi seperti ini ya cara untuk melakukan praktikum menguji kandungan protein dalam makanan secara online melalui laboratorium Maya. Ya, selamat mencoba di rumah masing-masing. Terima kasih.